Oke, ketemu lagi kita dalam podcast saya yaitu FJM AI ya. Kali ini saya tidak menggunakan AI tapi memberikan pendapat pribadi terhadap kasus yang ya hampir setiap tahun ya itu selalu muncul saja para koruptor-koruptor. Dan permasalahannya di sini yaitu eh, kenapa mereka yang sudah diberi tugas dan tanggung jawab eh, notabene mereka adalah orang-orang yang punya pendidikan yang baik, tapi dengan diberikan gaji yang baik, tapi masih korupsi. Ini yang sangat aneh ya. Nah, jadi ini yang ya kita lihat sekarang di televisi itu ditangkapnya ya ada eh, Pak Hasto, Sekjen PDIP, kemudian ada juga di Pertamina, dan sebelumnya ada banyak lagi yang tertangkap ya, pegawai pajak dan lain sebagainya. Ini seperti sudah penyakit dan masyarakat seperti hopeless terhadap perilaku-perilaku ini. Nah, mari kita coba membuat satu pernyataan. Saya coba ya di sini. Siapa yang salah sebenarnya dalam hal eh, adanya orang-orang yang ya berpendidikan bagus ya, rata-rata mereka berpendidikan sarjana dan punya gaji yang cukup bandingkan dengan para pekerja-pekerja apa yang cuman gaji UMR ya, gaji-gaji rendah. Tapi kenapa itu terjadi pada orang-orang yang berpendidikan tinggi ya, para sarjana ya. Berarti ada yang salah. Nah, di mana kesalahan? Jadi siapa yang salah? Jadi jelas kalau saya langsung mengatakan kalau itu adalah sistem pendidikan kita menurut saya masih gagal membentuk sumber daya manusia yang betul-betul memiliki moral, etik yang baik. Saya boleh bandingkan dengan bangsa Jepang. Bukan berarti bangsa Jepang tidak ada koruptor, ada. Tapi masih jauh lebih sedikit bandingkan dengan negara kita yang notabene negara beragama, kemudian juga kita ya orang-orang punya pendidikan cukup lumayan ya. Nah, tapi kok bisa terjadi mereka koruptor? Artinya dalam sistem pendidikan kita kurang menekankan para pembentukan karakter yang bermoral dan beretika ya. Mau apakah itu dalam proses pendidikan itu sendiri yang lebih menekankan pada ya mata-mata pelajaran yang dominan adalah cenderung kepada ilmu pengetahuan. Sementara pendidikan moral etik itu masih sangat uh, kurang diajarkan dari anak-anak masih usia TK. Karena pendidikan moral etik itu harus dilaksanakan sejak anak-anak masih di usia TK, masih kecil ya. Itu baik dalam lingkup keluarga maupun lingkup pendidikan, dia di sekolah ataupun di lembaga agama di mana mereka belajar agama. Nah, di sana sebenarnya bicara tentang moral etika. Kalau saya melihat pendidikan di anak-anak di Jepang, yaitu sebenarnya tidak susah. Dari kecil anak-anak cuma diajar benar ya benar, salah ya salah. Hukum harus dipatuhi. Sebenarnya dasar daripada pendidikan moral dan etika agar supaya tidak korupsi, yaitu yang benar ya benar, salah ya salah, hukum harus dipatuhi, kemudian yang paling juga tidak yang tidak kalah penting bahwa uh, tidak boleh kita melakukan sesuatu yang menyalahi atau yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Standar-standar ini sejak kecil anak-anak Jepang sudah diajarkan untuk taat, tekun, dan bahkan mereka bukan cuma terkait dengan patuh terhadap aturan, ya benar katakan benar, salah katakan salah. Jadi jangan
berani melakukan hal yang salah. Mereka takut. Jadi dan itu prakteknya terjadi di mana-mana kalau kita lihat di bangsa Jepang ya. Nah, pendidikannya anak-anak sedang menyeberang jalan pun itu ada aturan ya. Di sekolah mereka sudah diajarkan harus mandiri ya. Lebih banyak praktek-praktek moral etik daripada teori-teori ya. Mereka lebih mempraktekkan dan terutama para pendidik itu mengajarkan, mencontohkan. Sebab kalau pendidik tidak mampu mencontohkan, nah kalau kita di Indonesia, kita lihat sekarang dari kecil kita sudah ada budaya semacam kolusi ya. Sudah ada budaya kolusi, korupsi waktu itu kita tidak tepat waktu. Itu sebenarnya itu bagian daripada korupsi juga ya. Kemudian apa dia? Uh, apa kolusi artinya kita sudah terbiasa untuk supaya kita disenangi ya kita memberikan sesuatu dan yang biasanya orang yang orang misalnya guru-guru kadang-kadang juga menerima imbalan-imbalan tertentu ya itu dipraktekkan itu ada terjadi masih ada para guru yang mempraktekkan nilai-nilai moral etik yang keliru yaitu saya tidak tahu apakah karena tuntutan kebutuhan hidup dan lain sebagainya sehingga ya boleh dikata bahkan kalau sudah sampai di perguruan tinggi itu jual beli nilai itu masih ada. Nah, bagaimana mungkin praktek ini itu diajarkan kepada peserta didik? Ya. Kalau itu praktek itu diajarkan maka itulah produk-produk kita ya. Mau lulus bayar gitu ya. Oh supaya anak-anak di sekolah disenangi oleh para guru gitu orang tua sering memberi sesuatu imbalan kepada akhirnya kebiasaan-kebiasaan praktek moral etik yang sederhana ini itu terbawa terus dari kecil sampai besar ya biar salah karena dia anak pejabat atau karena dia apa itu dia dibela tidak bisa siapapun dia kalau salah ya salah benar ya benar dan itu berani mereka mengatakan gitu ya salah minta maaf, yang benar ya harus dibenarkan. Itu dari praktek dari kecil di sekolah sudah diajarkan dan para guru yang mencontohkan. Nah, kalau kita bagaimana itu sering kali guru itu tidak mencontohkan praktek ini. Jadi itu yang saya katakan. Ya kita lihat juga di lembaga-lembaga agama juga terkadang masih ada praktek-praktek seperti itu ya. Jadi harusnya mereka mendidik anak-anak supaya memiliki iman yang baik. Artinya iman yang baik prakteknya adalah moral etik yang baik salah satu, ya begitu. Tapi dalam kenyataan ya kita lihat di lembaga-lembaga tertentu terjadi pertikaian-pertikaian hanya untuk memperebutkan jabatan. Nah ini kan hal yang hal yang salah. Nah, jadi menurut saya problem yang yang After this penyebabnya one, adalah you see di where the pendidikan. Mount Clabat in the west, Jadi boleh dikata in kalau the saya east boleh side mengatakan ya of kita gagal dalam sistem Manado. pendidikan ya. You see Kita tidak mampu Manado and mengajarkan this nilai-nilai moral Mount dan Clabat etika secara baik dan benar. Prakteknya tidak terjadi. area. Mungkin There is secara Bitung teori City. itu ada. Yeah, Kita Bitung lihat kalau City saya is di pendidikan tinggi juga kami there is mengajarkan kepada mahasiswa pendidikan important karakter. Tapi ya kalau cuma place. sebatas teori tidak bisa. This is the Mount Karena Clabat. You see, very nice moral Mount dan Clabat. etik yang baik itu harus And ditanamkan then sejak usia dini, sejak dia mulai mengenal at the Mount anak-anak Clabat mulai there is support. bersosialisasi Yeah, not always dengan support. lingkungan. They will Nah, gitu. Nah, belum increase lagi di the rumah support. ya It will itu be yang support lain lagi kalau for di the rumah. Tapi next paling tidak future. pendidikan And ini then there will penting. be Kalau built sudah terjadi orang tuanya baik, orang tua dari masa kecil sudah bridge memiliki from moral etik baik, maka Bitung pasti to dia akan Lembe mendidik Islands. anaknya Lembe menjadi Islands baik. there will be a Di business sekolah, area over there, kalau juga guru and it will be ataupun di lembaga agama itu hopefully dididik dengan benar, next year mencontohkan yang they paling will penting kan be contoh. built this Jadi kalau para guru Lembe atau para pendidik bridge, tidak Bitung mencontohkan Lembe bridge. atau mencontohkan It yang is salah ya very, murid pasti ikut gitu ya. Itu istilahnya guru Yeah, kencing very berdiri, murid long. kencing berlari. Yeah, Ya they itu span karena the itu ya. bridge around Nah,
Jadi satu more than problem a utamanya thousand adalah meter. pendidikan moral And this is a etik Bitung kita area. You itu see there, harus Bitung area, dibenahi Minahasa atau harus Utara, ya, North ditanamkan Minahasa sejak dini. also Benar you ya see benar, here. salah yang benar, And this is salah a ya salah, Mount Klabat, sportivitas, very kemudian taat very nice. akan hukum. And Patuh then pada at hukum. that side, Nah, at the apa side, yang you will kalau see apa sunrise, but now kalau sun pendidikan moral already etik ini sudah benar, sudah shine, so dididik that sejak you will awal, not see that one. apa yang terjadi So seperti if di Jepang, I like yaitu early in the morning, ada and we can rasa see malu. the Jadi sunrise over terbentuk there. budaya So malu jika when melakukan I remember kesalahan. that when I Tapi was kita di young, Indonesia so justru I climbed misalnya this mount, orang lagi sedang Klabat antri, Mount, and contoh yang then paling in the sederhana. morning Ya, I can see supaya dia cepat, sunrise. dia merasa Very bangga very kalau dia bisa beautiful. bypass ini orang yang sedang Yeah, antri. this is very Nah, kadang dia beautiful menggunakan uang Bitung. dan Yeah, itu masih so and diterima on the oleh other side we di go tempat move dia to the sedang antri tersebut. the Jadi ini now praktek-praktek it is kecil in this yang area. So terjadi. east Tidak after east malu you will melakukan see in kesalahan, south area bahkan of dengan Manado. bangga South mempertontonkan area of misalnya Manado. dia punya jabatan So city tertentu, around there. ya, And then dia this punya is you jabatan see. tertentu. This Ya, is dia mempertontonkan bahwa apa dia now we will dia go to the west side. dia hebat gitu. Padahal salah. Biar dia pejabat siapapun, yang namanya salah ya salah, itu benar. Tapi kita praktek di lapangan terkadang ya karena pejabat biar sudah salah iyalah. Akhirnya yang lain yang masih muda melihat mencontoh, ya guru-guru juga seperti itu. Para pendidik juga tidak ada budaya malu. Harusnya kalau salah ya kita malu gitu. Kita korupsi kita malu, kita tidak taat hukum kita malu. Nah, ini harus dipraktekkan sejak dini, sejak usia dini, gitu. Inilah sistem kita yang keliru, sistem pendidikan kita yang tidak menjadikan manusia-manusia terbentuk seperti itu. Ada budaya malu, memiliki moral dan etika yang bagus, tapi sekarang ini ya kalau dia sudah punya gaji tinggi dan seperti para pegawai Pertamina yang sudah gajinya sudah cukup jauh lebih tinggi daripada para buruh, tapi kok mereka masih korupsi, bahkan menipu lagi ya masyarakat. Ini sangat-sangat disesalkan. Yaitu dan tidak ada budaya malu. Sudah korupsi masih mau bahkan berani bersumpah tidak melakukan gitu. Tidak ada malu, tidak ada budaya malu, ya. Nah, ini jadi bagaimana membentuk budaya malu kalau melakukan kesalahan itu harus sejak dini di pendidikan dan itu harus dipraktekkan oleh para guru. Kalau tidak dipraktekkan ya sudah tahu salah menjual nilai itu toh mereka praktekkan dengan bangga dan anak-anak didik juga melakukan itu. Ya bagaimana mungkin ya anak-anak didik yang sudah mempraktekkan itu di bangku pendidikan, setelah mereka tamat mereka anggap itu hal yang biasa. Sudah tidak sesuatu yang aneh, tidak salah, padahal itu salah. Gitu. Jadi saya menyarankan kepada pemerintah, ya mari kita coba bongkar lagi sistem pendidikan kita. Baik pendidikan formal dari TK sampai perguruan tinggi maupun pendidikan-pendidikan agama. Para tokoh-tokoh agama harus memberi contoh, ya. Jangan karena kepentingan-kepentingan apalagi sudah masuk politik yang seharusnya tokoh agama memberikan contoh ya sudah mereka karena kepentingan politik, di situ ada bisnis bahkan ada apa itu mereka lupa bahwa mereka ini adalah panutan, ya. Mereka harus memberi contoh, ya. Oke. Kira-kira itu yang dan yang ini yang terakhir yang pemicu juga yang kita tidak sadar saat ini yang itu sudah terjadi termasuk saya ya saya kena juga bukan cuma saya berbicara ini karena saya kena itu adanya perilaku hedonisme. Kita tidak bisa pungkiri dengan pertumbuhan ekonomi dunia saat ini walaupun sekarang lagi kurang baik tapi manusia ini hedonisme kalau kita bicara terbentuknya ini budaya hedonisme ini adalah satu kelompok orang yang dari Yunani sana dari sana awal mulanya itu mereka mereka hidupnya hanya ingin senang. Mereka maunya senang tanpa mempedulikan dengan cara apapun itu. Ya. Ya, ini budaya hedonisme. Jadi itu budaya hedonisme yang
apa yang 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 dibawa dari luar, dan itu di negara-negara seperti kita, negara-negara berkembang itu sedang terjadi, ya. Jadi sedang terjadi. Nah, kita tidak menyadari, termasuk saya, orang mau pingin pakai barang merek, barang mahal, padahal pendapatannya tidak cukup gitu. Padahal pendapatannya tidak cukup, tapi dia ingin menggunakan itu, ya. Dia ingin menggunakan itu, ya. Nah, akhirnya tidak cukup, apa yang dia lakukan? Ya korupsi, mengambil dengan cara yang tidak benar. Karena apa? Adanya budaya hedonisme yang tanpa disadari orang ingin menjadi senang, ya manusia pada hakikatnya tidak mau sakit. Maunya tidak sakit atau senang. Itu sudah hakikat manusia. Dan jika tidak terkontrol, itu hedonisme itu dia ingin hidup, ya hidup apa yang dia ingini, ya dia mau lakukan gitu, ya. Tapi dia tidak punya kemampuan, ya karena dia berperilaku hedonisme, ya artinya jadi dia melakukan cara yang sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai moral etik, yaitu korupsi. Ini rangkaian carut marut kenapa koruptor itu masih itu terjadi di Indonesia, yaitu tadi seperti saya katakan, dari sistem pendidikan itu kita masih gagal, kemudian pendidikan moral, di mana pendidikan moral etik itu tidak dipraktekkan, sejak dipraktekkan bukan teori. Artinya para guru harus mempraktekkan dan para murid harus, supaya mereka contoh dan harus patuh. Karena salah satu yang itu adalah benar katakan benar, salah katakan salah, patuh terhadap hukum, sportivitas itu akan terjadi, ya. Kemudian yang ini, dengan adanya nilai moral etik yang baik, maka akan terbentuk rasa malu jika melakukan kesalahan. Dia akan bangga kalau melakukan yang benar, tapi kalau salah itu dia malu. Jadi adanya budaya malu. Nah, yang pemicu ini kita harus sadar bahwa sekarang manusia sedang ter apa sedang apa sedang apa sedang sedang dimasuki oleh satu pola hidup yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam pola perilaku moral etika yang salah, yaitu gaya hidup hedonisme, ya, itu menghalalkan segala cara yang penting happy. Ya, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam streaming saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita kalian. Sekian dan terima kasih.